Pagi Nusantara. Pagi. Nah, kita bergabung sekarang berempat dari awal nih pemirsa nih. Nah, karena ada satu bahasan yang cukup menarik. Nanti kita akan simak bersama-sama seputar terorisme. Kesel nggak sih, sebel nggak sih terorisme tuh ya? Greget. Iya. Harus ditumpah. Tapi sebetulnya apapun motifnya, apapun motivasinya, yang pasti itu mengganggu, mengganggu stabilitas persatuan kesatuan bangsa itu loh sebetulnya yang paling sedih. Betul sekali. Nah, kita bersama di sini kan ada maknanya. Itu dia. Merapatkan barisan, mempersatukan rasa dan nasionalisme kita ya. Betul, terutama kayaknya kepolisian sangat tercoreng dengan kejadian kemarin itu dengan diserbunya Polsek Hamparan Perak, ya, dan menewaskan beberapa orang anggota kita, sedih sekali pastinya. Dan ini berarti, ini katanya, ini upaya mereka, jadi mereka menggantikan bom bunuh diri dengan kesiapan mereka untuk mati gitu kan, menyerang kantor polisi, bayangin aja coba. Balas dendam. Berani banget gitu. Nah, apakah ini balas dendam dan terorisme dan bagaimana cara membina persatuan dan kesatuan supaya kita lebih kompak gitu ya? Tidak mudah terprovokasi. Terprovokasi. Apapun itulah pokoknya. Pokoknya. Baik, mereka akan mengantarkan berita atau ngobrol-ngobrol nanti dengan narasumber kita yang sudah kita siapkan juga ya. Dan pemirsa juga bisa berinteraksi nantinya pemirsa di nomor telepon interaktif kami 0215741435 atau 0215741501. Atau lewat SMS juga boleh 0877 9696 9000 0877 9696 9000. Asal jangan miss call ya. Sama kita. Ya pemirsa, jangan lupa Twitter kita dong diaktifkan, kasih komentar-komentar. Di follow pemirsa. Di follow ya. Mungkin pemirsa punya satu cara khusus boleh berbagi bersama kami di sini ya. Twitter kami adalah @gitu ya. @SPNTVRI. Sekali lagi @SPNTVRI. Satu kata. Ya. Kita akan pamit dulu ke belakang. Kita mau bikin teh dulu, ya. bikin kue untuk narasumber kita, yang untuk Tantri dan Wardah juga. Tenang aja. Bener ya. Betul. Silakan kalian bersatu ya. Terima kasih. Silakan. Kalian juga ya. Damai ya. Dadah. Ya memang ya aksi terorisme yang terus ternyata di sini menjadi ancaman bersama di tanah air, termasuk juga yang terjadi di Sumatera Utara ini, mengingatkan kita untuk terus waspada ya. Iya, dan aksinya semakin menjadi-jadi dan semakin berani sepertinya Wardah. Tapi kalau seperti saya katakan tadi bahwa ini kemudian efeknya adalah persatuan kesatuan bangsa. Apa kemudian yang menjadi akar permasalahannya dan mungkin berbagai faktor-faktor juga, dan apa yang kemudian harus terus kita tingkatkan. Inilah yang akan kita bahas pagi ini, dan telah hadir dua narasumber yang tentunya berkompeten dalam masalah ini. Langsung saja kita undang. Yang pertama, Majen TNI Purnawirawan Samsu Jalal, mantan dan Puspom ABRI. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi Pak. Semangat ya Pak ya. Silakan Pak. Karena kita di sebelah sini ya. harus terus bersatu, harus terus bersemangat. Betul. Dan tamu kita berikutnya yaitu Bapak Indra Hasan, Ketua Umum Gerakan Membangun Tanah Air. Selamat pagi Pak. Double dulu deh. Apa Silakan kabar, ya. Pak? Alhamdulillah. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Semangat juga nih tentunya pagi ini ya. Membicarakan mengenai masalah Indonesia, kembali lagi ada timbul masalah yang kemudian akhirnya sepertinya bisa memecah belah lagi persatuan kesatuan bangsa. Pak Indra dan juga Bapak melihatnya bagaimana? Tanggapannya nih mungkin dari Pak Samsu. Betul, apa yang dikhawatirkan oleh Mbak ini betul. Inilah yang kita prihatin ya. Kenapa? Ini saya lihat kenapa kita sudah lupa dengan Pancasila gitu. Bhinneka Tunggal Ika, itu kata. Mana sekarang berapa kali hari ulang tahun kemerdekaan kita nggak ada pembacaan teks Pancasila. Sana saya itu Garuda kan itu, ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu itu. Maknanya itu yang harus bisa di esensinya ya. Iya. Berbeda-beda Tidak hanya tapi dibacakan, satu tapi juga itu yang harus ada Betul. di jiwa masyarakat. Ini sila-silanya saja mungkin sudah banyak yang lupa Pak ya, apalagi kemudian Bukan silanya menerapkan. saja, Pancasila sudah mulai dilupakan. Aduh, bahaya banget itu. Pak ini kayaknya. Bahaya. Pak Indra melihatnya juga seperti itu dari Gerakan Membangun Tanah Air ini. Ya, mengenai keadaan sekarang ini ya. Ya, sebenarnya kita selaku bangsa Indonesia itu kita harus tahu asal Indonesia itu dari mana, ya.
Terus terbentuknya Indonesia itu bagaimana? Sejarah maksudnya Pak? Ya. Oke. Karena kalau kita untuk membangun Indonesia ini, kita harus tahu dulu who we are. Siapa kita dan kitanya dari mana. Harus mengenal dulu diri kita sendiri. Mengenal diri baru kita bisa mengenal musuh. Jadi Indonesia ini kan sebenarnya perjuangan nenek moyang kita yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Berarti ciptaan Allah Indonesia ini. Makanya pembukaan Undang-Undang 45 itu dengan rahmat Allah terbentuknya negara ini. Sehingga konotasi seperti disampaikan Pak Samsu tadi, sila pertama itu Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau semua bangsa Indonesia ini sudah lupa kepada Sang Penciptanya, kita tidak bisa lagi ngatur Indonesia ini. Kita penuh dengan ketakutan, penuh dengan kebingungan, seperti yang kita alami sekarang ini. Padahal it's easy, we back to basically. Jadi sila yang tadi disampaikan beliau itu, kita kembali mentaati seluruh apa yang kita imani, baik itu umat Muslim maupun umat Kristiani. Siapapun yang tinggal negara ini yang beriman, dia laksanakan keimanannya dengan baik dan benar. Sehingga tujuannya satu, adalah membangun basically kasih sayang di antara kita. Ya. Jadi negara ini sebenarnya tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Semua bangsa, anak bangsa sama. Sejajar ya Pak? Stratanya. Ya. Siapapun dia yang tinggal di negara ini, yang mengaku sebagai bangsa Indonesia, statusnya sama di hadapan negara ini. Dan artinya kalau memang kita punya kepercayaan terhadap Tuhan, kita punya keimanan masing-masing, tentunya tidak ada gerakan terorisme itu. Tapi kemudian kenapa itu ya? Sekarang tuh tumbuh subur nih Pak? sila pertama itu sudah diganti sekarang. Jadi apa Pak? Jadi keuangan yang maha kuasa. Iya. Sama pejabat yang maha kuasa. Itu gitu. Jadi lucu kan negara kita ini kan. Kembalilah ya ke Undang-Undang 45 Pancasila. Udah. Jadi Pancasila sebenarnya itu sudah tertata begitu rupa. Jadi kalau kita itu melaksanakan ketentuan-ketentuan iman kita dengan baik, kita menjadi manusia yang beradab. Iya, itu yang penting Manusia yang beradab sehingga menjadi manusia yang adil. Sila yang kedua, dengan adab dan adil, kita akan menjadi manusia yang bersatu. Nah, itu dia. Tapi ada juga loh Pak, gerakan-gerakan gitu ya, yang kemudian mengatasnamakan yang nomor satu tadi, ketuhanan yang Maha Esa, tapi malah perbuatannya bukan perbuatan kasih di antara kita semua. Makanya itu bukan manusia ya berketuhanan Maha Esa itu. Itu manusia murtad itu. Jadi sebenarnya gini, Mbak siapa namanya? Tantri Pak. Tantri. Bukan saya Wardah. Wardah. Kenalan Jadi dulu gini. kalau tidak mengenal. Nggak sayang. Jadi gini. Jadi jangan melihat orang itu hanya pandai bicara tapi nggak bisa kasih contoh. Jadi ciri-ciri orang gila itu ada 3. Apa Pak? Satu, orang yang ngomong aja nggak bisa kasih contoh itu gila juga. Gila ngomong gitu Gila ya Pak? ngomong. Ya. Dia nggak bisa kasih contoh. Yang penting kan contohnya. Yang kedua, orangnya sombong. Tidak memikirkan orang lain. Gila sombong. Sombong berarti nggak tahu diri dia, tidak mengenal dirinya, sehingga tidak bisa menempatkan diri. Yang ketiga, orangnya penuh angan-angan. Kita bangsa Indonesia angan-angan menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang maju, tapi tidak semua kita mau berkorban semua kita ini untuk bangsa ini. Nah, artinya Tapi Mbak ya, Silakan, tapi silakan, Pak. kita sekarang ini memang butuh orang gila. Tapi bukan gila jabatan, bukan gila kuasa. Gila berkarya, berprestasi. Gila yang memihak kepada kepentingan rakyat. Seperti apa sih? Ya sekarang mana rakyat kayak itu sengsara. Mbak coba lihat turun ke kampung-kampung gitu. Ya, tapi mungkin lepas dari semua itu, kita tentunya mencari bagaimana sih sebenarnya solusinya, kembali akar permasalahannya. Karena kalau kita hanya berdebat saja tanpa kita mencari apa sebenarnya yang bisa diselesaikan dari bangsa ini. Apa ini menurut Pak? Itulah yang kita prihatinnya, itu yang diciptakan sekarang. Ya, putusan MK aja, macam-macam tanggapan. Makanya kita kadang-kadang lupa jalan agama kan. Diam itu adalah emas. Sekarang semua bicara, yang nggak pantas bicara. Akhirnya ngawur kan. Makanya Pak Mahfud bilang, ngawur itu. Tanpa ada dasarnya, terutama dasar hukum ini. Termasuk teroris pun berbicara nih sekarang Pak untuk memecah belah bangsa. Solusi yang mana nih?